Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Andisa Mutiara Zaira dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B dengan NPM 2510 63 111 0066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ilmu hadis terlebih dahulu. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Apa itu perawi dan marwi? Perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui sanad. Sedangkan marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan dan dapat di dalam matan hadisnya. Selanjutnya, saya akan membahas hadis riwayah dan hadis diroyah. Pengertian hadis riwayah. Hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup penukilan perkataan-perkataan Nabi SAW, perbuatan-perbuatannya, periwayat-periwayat hadis, penerbitannya, dan penguraian lafaz-lafaznya. Definisi di atas memberi konotasi makna yang sama, bahwa yang dikaji oleh hadis riwayat adalah perkataan Nabi atau perbuatannya dalam bentuk periwayatan. Itu berarti bahwa fokusnya pada matan atau isi berita hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW atau juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ilmu ini disebut riwayah karena semata-mata hanya meriwayatkan apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang macam-macam riwayat, hukum-hukumnya, syarat-syarat para rawi, sifat-sifat yang diriwayatkan, dan cara-cara memahami maknanya. Jadi, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan atau diroyah tentang hadis, baik berkaitan dengan sanad dan matan, periwayatan, yang meriwayatkan yang diriwayatkan, bagaimana kondisi dan sifat-sifatnya diterima atau ditolak, sahih dari Rasulullah SAW atau do'if. Ilmu hadis riwayah mempunyai nama lain, yaitu ulum al-hadis, ilmu hadis, usul al-hadis, usul al-riwayah, qawaid al-tahdis, dan mustalahah al-hadis. Selanjutnya, fokus pembahasan hadis riwayah dan hadis diroyah. Hadis riwayah. Pada praktik periwayatan dan pemeliharaan seperti cara periwayatannya, yakni bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lain, juga cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas sanad, sifat rawi, dan cacat yang terdapat pada matan dan lainnya. Fokus pembahasan hadis diroyah pada analisis dan verifikasi rawi, marwi, matan, dan sanad hadis dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Selanjutnya, manfaat dan tujuan hadis riwayah. 1. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan. 2. Memelihara kemurnian syariah Islamiyah karena hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. 3. Menyebarluaskan hadis atau sunnah kepada seluruh umat Islam sehingga hadis atau sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Yang keempat, mengikuti dan meneladani akhlak Nabi SAW karena tingkah laku dan akhlak beliau secara terperinci dimuat dalam hadis. Dan yang kelima, melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis sebagai sumber syariat Islam tanpa mempelajari ilmu hadis riwayah. Kemudian manfaat dan tujuan hadis riwayah. 1. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, serta kriteria-kriteria yang disepakati ulama hadis yang dapat membedakan antara hadis dan yang bukan hadis. 2. Mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga
dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima oleh makbul dan mana hadis yang ditolak atau mardud. Yang ketiga, mengetahui usaha-usaha dan jeripayah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan mengkodifikasikannya ke dalam berbagai kitab hadis. Yang keempat, mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis dan diroyah, serta riwayah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis, sehingga hadis terpelihara dari usaha pemalsuan. Dan yang kelima, mengetahui hadis mutawatir, ahad, masyhur, aziz, gharib, sahih, hasan, dhaif, marfu, mauquf, maqtu, muttasil, munqati, mursal, mu'dal, dan lain-lain. Hubungan antar keduanya. Hubungan antara hadis diroyah dengan ilmu hadis riwayah terikat oleh satu sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, syai'an mutalaziman. Sama halnya dengan hubungan antara ilmu tafsir dengan tafsir, usul fikih dengan fikih, dan seterusnya. Artinya, ilmu hadis diroyah satu sebagai input, sedangkan ilmu hadis riwayah sebagai outputnya. Lahirnya ilmu hadis riwayah tidak lepas dari peran ilmu hadis diroyah, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, tidak ada faedahnya ilmu hadis riwayah saja tanpa disertai ilmu hadis diroyah. Sumbernya yaitu dari Darussamin Zikri 2020 Kuliah Ilmu Hadis 1 Yogyakarta Kalimedia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.